petualangan cewek yang get married gitu. Jadi dimana sebentar lagi ini kita lagi nyari-nyari sebenarnya nih Gaston kemana kan? Berulang kali gagal melabuhkan cinta ke dermaga pernikahan, kali ini artis seksi Julia Perez atau yang akrab disapa Juppe serius mempersiapkan momen bahagianya. Seperti yang terlihat kemarin, pelantun lagu Belah Durian itu melakukan sesi pemotretan di Pulau Kelor, di gugusan Pulau Seribu. Namun justru tidak terlihat sosok sang calon suami Gaston Castagno yang seharusnya berpose dengan Juppe dengan mesra. Pemain bola itu rupanya tengah berada di negara asalnya Argentina. Juppe pun tidak menyebut pemotretan ini sebagai pre-wedding seperti lazimnya calon pengantin. Namun Juppe menamainya dengan sebutan pre-engagement atau sesi pemotretan untuk pra-pertunangan. Setibanya di Pulau Kelor dan Mungil, Juppe segera mengganti bajunya dengan gaun putih yang tetap menonjolkan kemolekan tubuhnya. Gaun itu rupanya adalah gaun yang akan dikenakan Juppe di hari pernikahannya nanti. Di Benteng Martello, pemilik nama asli Yuli Rahmawati ini pun berpose tanpa canggung di hadapan kamera sesuai arahan sang fotografer. Juppe pun puas dengan hasil pemotretan hari itu di pulau yang pernah menjadi lokasi pernikahan Atika Hasiholan dan Rio Dewanto itu. Maka seperti inilah suasana pemotretan foto pra-pertunangan Juppe di Pulau Kelor. Halo semuanya. Nah, sekarang udah make up, ini fotografernya Rio. Kita akan menuju sekarang ke Pulau Kelor. Pulau Kelor. Teman-teman, akhirnya udah selesai nih. Ini namanya pre-engage ya? Iya, pre-engagement video. Video and photo. Cuman tadi saya bilang, yuk ini kok kita nggak jadi di pasir-pasir, temanya beda sekarang. Kita sini deh ala-ala. Tapi keren, tadi keren semuanya. Jadi aku maunya memang lebih ke seksi, terus elegan, fashion. Meski tanpa Gaston, Juppe tetap menikmati setiap sesi pemotretan hari itu. Seharusnya mereka memang melakukan ini berdua. Namun karena Gaston harus pulang ke negara asalnya Argentina, Juppe pun telah merancang sesi pemotretan yang sama untuk Gaston. Selain itu, pasangan ini juga akan melakukan foto pre-wedding Desember nanti di sejumlah negara di Eropa. Gaston juga pasti akan foto seperti ini juga. Aku sih lebih pengennya sih temanya sih lebih ke gladiator. Nanti kita cari, kita tanya Kario di mana tuh gladiator, kita buat, kita cari deh tuh kayak gitu-gitu. Jadi nunggu Gaston datang dulu. Kita masih ada tour Eropa ya. Kita masih ada tour Eropa. Kemarin sempat aku mau pikirnya kan ke Vienna. Di Vienna itu ternyata lagi snow. Wah, dingin-dingin nih, males banget gitu, nggak jadi. Akhirnya kita pikir ya udahlah kita coba ke Venice, kayak lihat juga hampir sama dengan chateau, dengan gondola yang seksi itu juga pengen memang kita ke situ. Terus Belanda juga memang lagi keren-kerennya sekarang. Hasil foto dari pemotretan yang baru saja dilakukan Juppe ini rencananya akan digunakan untuk undangan lamaran yang rencananya akan digelar pada 30 November mendatang. Namun undangan tersebut akan berbeda dari undangan pada umumnya karena undangan Juppe nanti akan berupa undangan elektronik disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang serba canggih. Biasanya orang-orang itu kan nyebar undangan kan pakai kartu-kartu, sayang lah gitu buat aku. Dengan adanya video ini semua orang udah pakai handphone, udah tahu media Twitter and everything, Facebook, apalah pokoknya ini lebih gampang untuk di reach, tinggal kasih password untuk yang datang. Loh, kita kan harus terdepan nih kan. Jadi lebih seru itu orang lain ngikutin kita gitu. Jadi ini memang sesuatu yang jadi trendsetter bahwa ya inilah yang lebih seru seperti ini. Saya lihat banyak banget teman-teman saya keluarin buat undangan sampai 500.000 harganya, gila. Gue bilang, men, daripada itu ada 200 orang kali aja 500.000, mahal juga buat undangan. Dengan hal seperti ini memang mahal juga, mahal bener ya kan. Tapi ini bisa kita keep sampai kita nanti menutup mata juga, kita cucu-cucu kita masih bisa lihat dan semua publik juga bisa lihat gitu. Semula, Juppe dan Gaston merencanakan pernikahan pada bulan September lalu, disusul melangsungkan pernikahan di beberapa negara lainnya, seperti Argentina dan Brazil. Namun rencana itu harus kandas karena tidak sesuai dengan jadwal bertanding Gaston yang tiba-tiba mundur. Dulu Juppe pun pernah gagal menikah lantaran ditentang sang ibu karena perbedaan agama dan profesi Gaston sebagai pesepak bola.
Kemarin saya udah kasih tahu baru masalah jadwal Gaston. Bukan saya juga ngada-ngada kan, kalian bisa cek juga PSS bukan PSSI ya. ISL kompetisinya tuh mundur. Kalian juga tahu semua, saya nggak mengada-ngada, memang mundur semua 1 bulan lebih. Dan kebetulan abis 1 bulan memang rencananya hari ini saya harus berangkat ke Argentina untuk melakukan pernikahan di Argentina. Tapi saya lagi banyak kerjaan di Jakarta dan saya nggak bisa tinggal tanggung jawab saya. Saya pikir yaudah kamu ke Argentina, kita akan buat lamaran aja di Indonesia. Saya nggak mau buru-buru nikah di Argentina, ntar berantakan semua. Kita buat pernikahannya, kita deal tahun depan, kita arrange ulang semuanya, kita pastiin bahwa mudah-mudahan kompetisi nggak mundur lagi, tapi kita ambil tahun depan kamu nggak boleh pulang kampung. Kita harus dealing berdua. Kita nggak pulang kampung sama-sama, ya kan abang saya di sini. Kita sama-sama nggak kemana-mana. Jadi tahun depan itu adalah kita ke Eropa, kita pergi ke Argentina bareng, ke Brazil, ke negara-negara di mana yang kita memang ingin lakukan. Sih, nggak, tenang aja. Nanti kalian lihatlah di lamarannya ini akan sesuatu yang berbeda, ya kan? Jangan dibuat sesuatu yang indah akan hancur karena sesuatu yang seharusnya menjadi privasi kita masing-masing. Nanti kita lihat apakah saya pantas untuk dinikahi atau Gaston pantas juga untuk dinikahi. Nanti kita lihat semuanya di tanggal 30 November.